Tetapi percayalah, dari pelajaran kita melihat tentang nubuatan ini, kita akan semakin dikuatkan dan kita akan semakin punya keyakinan bahwa benar Tuhan itu pegang janjinya. Dan ketika janji yang lalu dia genapi, maka janji-janjinya yang sekarang dan yang akan datang itu pasti akan digenapi dengan sempurna. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa dong jawabannya ya. Tadi pagi ibu-ibu kuis di depan sini dengan sangat semangat ya. Yang lain menjawab baik, ibu-ibu KW, ibu-ibu lansia jawabnya luar biasa. Saya jadi luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu, cuaca di luar kurang baik. Tadi saya keluar ke toilet, saya kaget ya. Wah, cuacanya hujan sekali ya, hujan deras. Tapi puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan boleh datang ke rumah Tuhan beribadah. Juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengikuti via online di rumah, terima kasih juga untuk terus boleh datang beribadah, untuk mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya Tuhan juga terus memberkati Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita masuk di dalam Minggu Advent yang ketiga. Dan tema khotbah kita masih di dalam rangkaian besar yang sangat penting, yaitu meneropong Mesias melalui perjanjian lama. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan perikop kita, saya kira kita perlu terlebih dahulu memahami mengapa pentingnya kita perlu meneropong Mesias lewat perjanjian lama dan mengapa itu penting, lalu kemudian mengapa gereja itu kemudian mengajarkannya kepada kita. Karena mungkin banyak di antara kita, termasuk juga saya, bertanya-tanya, untuk apa sih sebenarnya kita belajar tentang janji-janji Allah di masa lalu? Bukankah janji-janji Allah itu sudah digenapi? Bukankah Tuhan Yesus itu sudah lahir, sudah mati dan bahkan sudah bangkit, kita tahu itu? Lalu kemudian apa hubungannya semua itu yang lampau itu di masa lalu, di perjanjian lama, dengan hidup saya saat ini dan tantangan yang saya hadapi di dalam kehidupan saya setiap hari? Atau mungkin kita juga bertanya, mengapa kita perlu kembali ke perjanjian lama untuk kemudian kita melihat Yesus dari sana? Bukankah kita sudah tahu sekali lagi bahwa Tuhan itu sudah datang, bahwa bahkan dia sudah menyelesaikan karya keselamatannya dengan sempurna itu lewat perjanjian baru? Kita sudah tahu itu semua. Namun kenapa kita harus cerita kembali? Kita harus balik kembali ke perjanjian lama, ya. Dan bukan hanya seminggu kita balik kembali ke perjanjian lama, tapi 4 minggu Bapak Ibu. Minggu pertama kita sudah belajar lewat kitab Yesaya. Minggu lalu baru saja kita belajar lewat kitab Daniel. Minggu ini kita belajar lewat kitab Mazmur. Minggu depan kita belajar lewat kitab Mika. Nah, semua itu perjanjian lama. Mengapa kita harus mempelajari itu? Bagi kita yang hidup di era sekarang Bapak Ibu, setelah kedatangan Kristus yang pertama lahir sebagai manusia, mungkin ketika kita berbicara tentang Mesias dari perjanjian lama ini, melalui nubuatan tentunya, kita itu seperti terasa bahwa kita membahas sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah selesai bahkan. Sehingga karena itu sudah selesai, maka pesannya itu kemudian bagi kita, mungkin kita merasanya itu tidak relevan lagi deh. Itu kan yang lampau, saya sudah tahu. Lalu kemudian apa pentingnya, apa gunanya lagi di dalam kehidupan saya di masa ini, di era ini. Tidak relevan lagi lah. Mungkin kita ada yang berpikir seperti itu. Tetapi apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara? Jawabannya tentu tidak ya. Karena mempelajari nubuat-nubuat ini sangat penting. Bukan hanya karena nubuat itu adalah dasar janji keselamatan, tetapi juga karena nubuat itu mengungkap kebesaran, kesetiaan, dan kedaulatan Allah yang terus bekerja di tengah-tengah umat manusia. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan 5 alasan mengapa kita meneropong Mesias dari perjanjian lama, lalu kemudian apa pentingnya dan apa relevannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya cepat saja di bagian ini, ada 5 poin. Yang pertama, nubuat itu adalah bagian dari rencana kekal Allah. Nubuat itu adalah bagian dari rencana kekal Allah. Nubuat perjanjian lama tentang Mesias Bapak Ibu Saudara itu sekali lagi bukanlah kisah kuno, bukanlah kisah yang sudah usang, bukanlah kisah yang kita lihat sudah jauh sekali dalam hidup kita, sudah tidak berguna lagi, sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan kita, itu kuno. Bukan seperti itu. Nubuatan ini adalah bagian dari rencana kekal Allah yang sudah dia mulai jauh-jauh hari sebelum Kristus Yesus datang di tengah-tengah kita. Dengan memahami nubuat-nubuat ini Bapak Ibu Saudara, kita kemudian itu akan terdorong untuk bisa mengagumi kesetiaan Allah yang selalu memenuhi janjinya bagi setiap kita.
Meskipun ada rentang waktu yang begitu panjang, Bapak Ibu Saudara tahu, mulai dari kisah ini diberikan sampai Yesus itu lahir, sampai masanya kita sekarang itu ada rentang waktu yang begitu panjang, Bapak Ibu. Tetapi percayalah, dari pelajaran kita melihat tentang nubuatan ini, kita akan semakin dikuatkan dan kita akan semakin punya keyakinan bahwa benar Tuhan itu pegang janjinya. Dan ketika janji yang lalu dia genapi, maka janji-janjinya yang sekarang dan yang akan datang itu pasti akan digenapi dengan sempurna. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Nah yang kemudian yang kedua, nubuat itu mengungkapkan siapa Yesus dan rencananya yang besar bagi setiap kita dan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, nubuat PL, nubuat perjanjian lama itu mengajarkan kita tentang sifat dan karakter dari Mesias yang tidak hanya sekedar datang untuk menyelamatkan, tetapi juga datang untuk menggenapi rencana besar Allah dalam memulihkan dunia ini. Ketika kita meneropong Yesus melalui nubuat-nubuat di perjanjian lama, kita itu tidak hanya sekedar melihat fakta bahwa oh dia sudah datang, oh bahwa Kristus sudah datang, tidak. Tetapi juga melalui itu kita akan mengenal siapa itu yang datang. Dan apa yang akan dia lakukan sebagai raja di atas segala raja. Maka dengan melihat Yesus melalui nubuat-nubuat ini, kita kemudian akan mendapatkan perspektif yang lebih besar, perspektif yang lebih luas. Bahwa dia, Tuhan kita, bukan hanya datang sebagai penyelamat pribadi kita, tetapi dia datang sebagai Raja yang mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu kemudian yang ketiga, mengapa kita mempelajari dari perjanjian lama? Melalui nubuat-nubuat. Karena nubuatan ini menunjukkan bahwa Allah turut bekerja dan terus bekerja dalam sejarah, termasuk dalam hidup Bapak Ibu Saudara sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, nubuat perjanjian lama ini menyadarkan kita bahwa Allah itu selalu bekerja di dalam sejarah hidup manusia. Dan sejarah itu tidak berhenti hanya sampai di Tuhan Yesus lahir, tetapi sampai kini Yesus itu, Allah kita, terus bekerja di dalam sejarah hidup kita. Bahkan nanti di dalam sejarah anak cucu cicit kita mungkin yang kita sudah tidak akan ketemu lagi. Sampai di sana juga Tuhan itu hadir, Tuhan itu bekerja di tengah-tengah umatnya. Nah ketika berbicara melalui nabi-nabi PL ya, ketika kita bicara lewat perjanjian lama ini, Bapak Ibu kita tahu bahwa Allah itu tidak hanya sekedar berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Tetapi apa yang disampaikan kepada nabi-nabinya itu juga sampai kepada kita saat ini. Kita tahu itu ya, kita belajar itu dari Daniel minggu lalu, lalu kemudian minggu lalunya lagi kita belajar dari Yesaya. Firman itu datang kepada nabinya, tidak hanya untuk orang Israel, tapi juga kemudian sampai ke kita masa kini. Jadi ketika kita melihat bagaimana nubuat-nubuat ini sudah digenapi, kita akan belajar bahwa Allah yang sama, yang sudah bekerja di masa lampau, sudah melakukan dan menyempurnakan semuanya di masa lampau, itu masih bekerja di tengah-tengah kita hingga saat ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat Bapak Ibu, ketika kita mempelajari perjanjian lama, saya katakan itu penting, saya katakan itu relevan karena melalui perjanjian lama kita akan kembali diingatkan bahwa Alkitab kita itu utuh. Kita kembali dibawa dan kembali diingatkan, disadarkan akan keutuhan Alkitab sebagai wahyu Allah. Perjanjian lama Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar pendahuluan begitu ya. Sehingga mungkin bagi kita, tidak usah baca perjanjian lama, baca saja perjanjian baru begitu ya. Oh tidak, tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan. Bukan hanya perjanjian baru saja yang penting karena mentang-mentang Yesus ada di sana. Karena perjanjian baru mencatat ada Yesus, lalu kemudian kita rasa itu yang penting. Perjanjian lama tidak, tentu saja tidak demikian. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus itu sudah hadir. Di dalam perjanjian lama, nubuatnya nyata berbicara tentang Yesus. Yesus itu hadir dalam nubuatan. Di perjanjian baru, Yesus itu lahir dan digenapi. Itulah semua yang kita lihat, satu keutuhan Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kemudian kita pahami bahwa Yesus itu tidak serta-merta atau tidak dadakan begitu lahir dan muncul di perjanjian lama Bapak Ibu ya, tidak. Seolah-olah kemudian kita merasa bahwa Tuhan Yesus ini rencana dadakan. Awalnya tidak, tapi tiba-tiba muncul di perjanjian baru. Begitu. Bukan.
Tidak demikian cara kerja Allah. Tuhan Yesus Kristus itu bukan rencana B, bukan plan B dari Allah kita, tidak. Tetapi dia rencana yang kekal dari awal sampai akhirnya memang Tuhan Yesus itu akan diberikan bagi dunia ini. Kita bisa tahu itu dari mana? Dari perjanjian lama. Dari mana? Dari nubuat-nubuat yang kita sudah pelajari itu 2 minggu yang lalu dan hari ini kita akan pelajari dan minggu depan. Dari sana kita akan tahu bahwa betul Alkitab kita sudah memberitahukan kepada kita bahwa dari awal Allah sudah merencanakan menyelamatkan dunia ini. Dan Allah merencanakan untuk memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus bagi dunia ini. Itu nyata. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima Bapak Ibu. Ketika kita mempelajari nubuat dari perjanjian lama ini, nubuat itu akan mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti janji dari Allah itu akan digenapi. Ada satu janji yang belum digenapi, kita masih menanti-nantikan janji itu. Tapi percayalah, lewat bagian nubuatan ini kita tahu bahwa janji itu suatu hari nanti pasti akan digenapi. Janji akan apa itu? Janji akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim dan sebagai raja bertahta di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu, kita lihat bahwa nubuatan-nubuatan ini memang belum terjadi. Kedatangannya itu belum terjadi. Kita masih menanti-nantikan janjinya. Tetapi ketika kita mempelajari nubuatan, ketika kita melihat nubuat-nubuat itu sudah digenapi satu demi satu, maka kemudian kita yang masih menanti-nantikan janji akan kedatangannya yang kedua kali, janjinya yang sempurna itu, kemudian kita akan sadar bahwa saya pasti akan dapat. Buktinya yang lalu Tuhan janji dia berikan. Buktinya yang saya tidak tahu pun, janji yang saya tidak mengerti pun Tuhan genapi. Apalagi yang sekarang yang sudah diberitahukan berulang kali kepada kita bahwa kelak Tuhan akan datang sebagai raja menjemput kita pulang kembali kepadanya. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita, bukan Bapak Ibu Saudara, bahwa benar saya menanti-nantikan janji itu di mana Tuhan akan datang memulihkan segala sesuatunya termasuk diri kita. Kita menantikan itu dan lewat pelajaran tentang nubuatan ini di perjanjian lama ini kita akan semakin dikuatkan bahwa suatu hari nanti benar Tuhan akan menjemput kita, dia akan datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara percaya itu? Ada amin untuk itu Bapak Ibu? Amin ya. Lemes ya Bapak Ibu ya. Teringat apa nih? Teringat kasurnya? Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah kita melihat akan pentingnya, akan relevansinya perjanjian lama ini untuk kita pelajari di dalam nubuatan-nubuatan ya. Nah sekarang mari kita sama-sama melihat dari satu bagian yang saya diberikan pada minggu ini, yaitu kita akan bersama-sama kembali meneropong Mesias melalui perjanjian lama minggu ini di dalam kitab Mazmur ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur itu bukan hanya kitab pujian ya, atau bukan kitab puisi saja yang kita tahu, tetapi ternyata di dalam Mazmur itu ada banyak mengandung pengajaran mesianik di dalamnya, termasuk nubuatan tentang kelahiran Mesias, begitu ya. Nah, kemudian beberapa komentator terkemuka juga mencatat ada mazmur-mazmur tertentu yang secara implisit itu bisa menunjukkan kepada nubuatan kelahiran Kristus. Jadi kalau kita kenal Mazmur itu hanya sebagai kitab pujian, tetapi tidak demikian ternyata. Karena di dalamnya banyak sekali pengajaran tentang mesianik, banyak sekali pengajaran tentang Mesias. Dan kemudian bahkan ada komentator yang mengatakan bahwa di dalam Mazmur itu sebenarnya ada bagian-bagian yang secara langsung, secara jelas itu menuliskan tentang kedatangan Mesias, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah itulah yang kemudian kita pahami dan kemudian itu yang kita mau pelajari pada hari ini. Saya pilihkan bagi kita semua satu bagian yang saya kira ini mungkin tepat bagi kita di dalam masa Advent tahun ini. Di dalam bagian lainnya kita bisa bicarakan di lain kesempatan ya. Hari ini kita akan berfokus di Mazmur pasal 2. Saya pilihkan bagi Bapak Ibu Saudara karena bagian ini secara jelas memberitahukan kita, memperlihatkan kepada kita nubuatan tentang Mesias yang datang sebagai Raja. LAI memberikan judul perikop kepada kita, Raja yang diurapi Tuhan di dalam bagian ini. Nah karena saya harus memperhatikan durasi khotbah Bapak Ibu, maka nanti pembacaan ayatnya ini kita akan langsung gabung dengan pembahasannya di belakang. Nah sebelum kita masuk ke dalam pembacaan ayat dan pembahasan, mari saya berikan dulu overview kepada kita semua supaya kita bisa memahami Mazmur ini ya.
Nah Bapak Ibu, Mazmur ini awalnya kita akan melihat cepat saja, boleh slide-nya. Nah kita akan melihat yang pertama, siapa penulis dari kitab Mazmur. Bapak Ibu, secara tradisional Mazmur ini diyakini ditulis oleh Raja Daud. Ada banyak penulis kitab Mazmur, tetapi di bagian ini kita bisa yakini bahwa yang tulis itu adalah Raja Daud. Mungkin yang terkenal bagi kita itu Mazmur 23 begitu ya. Kalau kita bicara siapa penulisnya, Mazmur 23, Mazmur siapa? Mazmur Daud. Tetapi Mazmur ini, Mazmur 2 itu juga diyakini ditulis oleh Daud. Sekalipun Bapak Ibu tidak muncul di dalam Alkitab kita, tetapi kita bisa meyakini itu dari tradisi Yahudi. Bahkan sampai tradisi di dalam Perjanjian Baru, di dalam kekristenan itu memang meyakini bahwa Daud itu penulis dari bagian ini. Nah, Mazmur ini nanti kita baca, Mazmur pasal 2 ini disebut sebagai Royal Psalm atau Mazmur kerajaan yang digunakan untuk dinyanyikan pada saat penobatan raja-raja. Jadi pada saat raja-raja itu diangkat, yaitu Daud dan keturunannya diangkat menjadi raja, maka Mazmur ini dinyanyikan di tengah-tengah bangsa Israel sebagai Mazmur kerajaan untuk menobatkan raja-raja. Seperti itu kira-kira fungsi dari Mazmur ini. Lalu kemudian kapan Mazmur ini ditulis Bapak Ibu Saudara? Kemungkinan Mazmur ini, kemungkinan besar ya, Mazmur ini ditulis selama masa pemerintahan Raja Daud. Ketika Allah mengukuhkan garis keturunan Daud sebagai raja yang dijanjikan bagi Israel. Nah disitulah Mazmur ini ditulis, seperti itu. Lalu kemudian kita lihat lagi, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika Mazmur ini ditulis? Pada saat kita membaca Mazmur ini, pada saat Mazmur ini ditulis, sebenarnya di Israel itu sedang kejadian apa? Ada apa di Israel? Oh ternyata Bapak Ibu, pada saat Mazmur ini ditulis, rupa-rupanya di kerajaan Israel pada saat itu sedang terjadi banyak peperangan. Kita tahu Daud menjadi raja, lalu kemudian ada bangsa-bangsa sekitar, ada raja-raja sekitar mereka. Nah raja-raja sekitar dan bangsa-bangsa sekitar itulah yang terus mengganggu kenyamanan dan keamanan dari orang-orang Israel. Mereka bangkit bersatu untuk mengalahkan Israel. Mereka menolak umat Tuhan, Israel itu sebagai umat Tuhan. Mereka juga bahkan menolak Allah Israel yang berotoritas atas bangsa itu. Jadi bisa dikatakan Mazmur ini syarat berbicara tentang peperangan. Jadi Mazmur ini hadir karena mereka lagi berperang begitu ya. Jadi Mazmur ini hadir untuk memberikan kekuatan kepada bangsa Israel dan kepada raja-raja itu, bahwa ingatlah engkau raja yang diurapi Tuhan, engkau dari keturunan Daud, dan Tuhan itu pasti akan mengalahkan musuh-musuh Israel dengan kekuatan ilahi. Nah untuk itulah Mazmur ini hadir ya. Jadi kurang lebih kita tahu latar belakang kemana Mazmur ini akan membawa kita dan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah lalu kemudian kita akan sama-sama masuk di pembahasan yang lebih dalam ya. Di dalam Mazmur pasal 2 kita. Mazmur pasal 2 kita, untuk kita bisa memahaminya dengan lebih baik, Bapak Ibu saya bagi di dalam 4 segmen ya. Kita akan melihat itu di dalam 4 segmen. Segmen yang pertama itu adalah di ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3, segmen yang pertama, di sana akan menggambarkan pemberontakan bangsa-bangsa yang tadi saya katakan. Nanti kita akan lihat sebentar lagi pemberontakan seperti apa dan betapa hebatnya. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya kepada setiap kita. Raja yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat di slide atau bisa lihat Alkitab masing-masing. Ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Itu ayat 1 sampai ayat 3. Bapak Ibu lihat di dalam segmen ini ayat 1 sampai 3. Penulis dari kitab ini menggambarkan telah terjadi pemberontakan dari bangsa-bangsa lain kepada umat Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam pembacaan kita tadi. Nah, sekalipun teks kita itu tidak menuliskan secara spesifik siapakah musuh-musuh dari Israel ini, tetapi secara umum kita bisa pahami musuh-musuh Israel yang dimaksud di dalam pasal 2 ini itu adalah bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan sekitar yang bersekutu untuk melawan Israel dan menentang kedaulatan Allah Israel atas mereka, dan sekaligus juga mereka menolak otoritas
Allah Israel dan rencananya. Itu yang terjadi ketika bangsa-bangsa lain, raja-raja lain itu bersatu menyerang Israel. Nah, dalam sejarah Israel, kalau kita baca begitu ya, di dalam sejarah bangsa Israel kita akan kemudian menemukan bahwa musuh-musuh yang dimaksud itu adalah siapa? Kurang lebih itu adalah bangsa Filistin. Kurang lebih itu adalah orang-orang Moab dan kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil yang bersatu bergabung di dalam satu aliansi yang kemudian bangkit menyerang bangsa Israel. Kira-kira itu yang dialami oleh orang Israel di dalam masa penulisan ayat pasal 2 ini. Seperti kita tahu ya, masa kerajaan dari Raja Daud, masa pemerintahan Raja Daud itu adalah masa di mana bangsa Israel itu penuh dengan peperangan. Silih berganti musuh itu datang dan silih berganti peperangan itu dimulai. Dan itulah kerjanya Raja Daud di dalam pemerintahannya. Berkutat, berurusan dengan begitu banyak musuh yang ada di sekitarnya. Untuk itulah kemudian Mazmur ini hadir menguatkan mereka. Salah satunya ya. Nah Bapak Ibu, kita lihat kembali. Pemimpin-pemimpin dunia ini kemudian berusaha menentang rencana Allah dan penunjukan rajanya. Yaitu Daud yang pada masa itu adalah simbol pemenuhan Tuhan, janji Tuhan kepada Israel. Nah lebih lanjut lagi kemudian ya, ada beberapa komentator itu kemudian berpendapat, komentator itu maksudnya buku-buku komentris begitu ya, para teolog di dalam keahlian mereka di dalam kitab Mazmur ini kemudian mereka berpendapat bahwa sebenarnya di dalam segmen 1 ini bukan hanya berbicara ada peperangan lokal atau ada pemberontakan lokal saja yang terjadi, tetapi lebih jauh lagi sebenarnya yang terjadi di dalam ayat 1 sampai 3 ini yang digambarkan itu rupa-rupanya ada pemberontakan yang lebih besar. Rupa-rupanya pemberontakan atau peperangan itu terjadi lebih global Bapak Ibu. Bukan hanya terjadi secara lokal saja, mereka katakan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat itu kemudian kita akan melihat bahwa ada diungkapkan perlawanan ini tidak hanya terbatas pada 1-2 bangsa, pada 1 atau 2 tahun saja, tetapi merupakan pemberontakan yang lebih luas, di mana dikatakan banyak bangsa itu menolak untuk tunduk pada otoritas bangsa Israel, menolak untuk tunduk pada otoritas Allah Israel. Jadi Bapak Ibu lihat ya, bukan lokal, bukan 1-2 bangsa, bukan 1-2 tahun saja, tetapi bertahun-tahun, tetapi banyak bangsa, tetapi banyak kerajaan, dan itu global menyerang bangsa Israel yang secara tidak langsung itu sudah menyerang kepada Allah Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, konteks masa lalu dari ayat 1 sampai ayat 3 itu tadi kita sudah lihat, itulah konteks masa lalunya. Di mana raja-raja bangsa-bangsa itu bangkit untuk melawan raja yang diurapi Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa perlawanan ini yang terjadi di konteks masa lalu itu bukan peperangan yang sudah berlalu. Bukan berhenti di dalam masa pemerintahan Daud saja dan keturunannya, tetapi itu masih berlanjut hingga saat ini. Karena apa yang terjadi di masa lalu itu kemudian menyadarkan kita bahwa saat ini kita pun sedang menghadapi perlawanan yang sama. Kita melihat bagaimana bangsa-bangsa dan raja-raja dunia menentang raja yang diurapi Tuhan, bukan? Tetapi kemudian mari kita jujur terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam berbagai cara juga terjebak di dalam pemberontakan yang sama kepada Allah kita. Kita seringkali mendoakan Tuhan dan kemudian itu mendukakan hatinya, bukan? Kita kemudian seringkali juga memberikan tempat untuk berhala-berhala dunia di dalam hati kita, bukan? Ketika kita mungkin memanipulasi firman Tuhan, ketika kita mungkin membuat keputusan dengan mengabaikan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, kita juga sedang menentang Tuhan dan otoritasnya di dalam hidup kita. Ketika kita mengangkat diri kita sebagai raja, mencoba menggantikan Allah dan dengan keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi pribadi kita, kita sudah menggantikan Tuhan kita sebagai raja. Kita melawan Dia, kita mengadakan perlawanan kepada Tuhan kita. Apakah kita sadar Bapak Ibu Saudara? Setiap kali kita menempatkan sesuatu atau seseorang lebih penting daripada Kristus, sebenarnya kita sedang ikut di dalam perlawanan untuk sekali lagi melawan Dia, menolak Dia. Mari kita periksa dengan jujur hati kita, setiap kita termasuk juga saya. Apakah kita sedang menentang Kristus dengan pilihan hati kita dan cara hidup kita? Adakah hal-hal di dunia ini yang kita anggap lebih penting, lebih berharga daripada Kristus, sehingga kita tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepadanya? Bapak Ibu Saudara, pemberontakan terhadap Allah ini sesungguhnya tidak terjadi di luar sana. Tetapi pemberontakan yang sesungguhnya itu terjadi, berpusat di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu datang kepada kita.
bukan hanya memberitahukan apa yang sudah kita lakukan, tetapi Tuhan juga menawarkan solusinya kepada kita. Di mana kemudian Tuhan memanggil kita untuk datang pulang kembali kepadanya. Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan segala bentuk perlawanan kita kepadanya, kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, segala hal-hal yang sudah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, yang melawan Tuhan, Tuhan meminta kita serahkan itu kepada saya. Dan pulanglah kembali, baharui kembali hidupmu, baharui kembali komitmenmu, dan tunduklah kepada Raja di atas segala raja. Itu yang bagian pertama Bapak Ibu. Kita masuk bagian kedua. Bagian yang kedua atau segmen yang kedua di dalam ayat 4-6, di sini itu berbicara tentang respon Allah. Nah, ketika ayat 1 sampai ayat 3 kita lihat ya ada pemberontakan, lalu kemudian ayat 4 sampai ayat 6 ini kita lihat bagaimana respon Allah terhadap pemberontakan dari bangsa-bangsa dan raja-raja itu. Saya bacakan bagi kita kembali ayat 4, Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam segmen ini kita kemudian melihat respon Allah terhadap pemberontakan yang ditujukan kepada rajanya, yang juga kemudian itu berarti ditujukan kepada Allah itu sendiri. Oh, rupanya Bapak Ibu, Allah itu tidak terintimidasi oleh perlawanan manusia. Mau dia itu bangsa-bangsa yang lebih kuat, mau dia itu raja-raja yang lebih hebat. Oh, Allah tidak terintimidasi dengan itu. Sebaliknya dikatakan di dalam bagian ini Allah bagaimana Bapak Ibu? Allah itu tertawa Bapak Ibu. Allah itu menertawakan kesia-siaan yang dilakukan atas upaya manusia untuk melawan kehendaknya. Kita tentu tahu Bapak Ibu ya, mau bagaimanapun juga perlawanan itu kita lontarkan kepada Allah kita. Allah itu sudah menetapkan rajanya di Sion, yaitu Raja Daud dan keturunannya. Mau bagaimanapun raja-raja itu menggoyahkan atau merebut kekuasaan daripada Raja Israel, tidak bisa. Karena Allah bilang sendiri di dalam bagian ini, aku sudah menetapkan rajaku, yaitu Daud dan keturunannya untuk memimpin umat pilihanku, umat Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi pengingat seharusnya bagi Israel bahwa rencana Allah itu akan terus berjalan walaupun musuh mengepungnya, walaupun musuh berusaha silih berganti terus mengagalkannya, tetap rencana Tuhan itu pasti akan digenapi. Bahkan lebih jauh ya, Gerald H. Wilson bisa ditampilkan di dalam commentaries-nya itu berkata demikian. Saya paraphrase dia, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, saya akan bacakan bagi kita. Ini seorang komentator, seorang teolog yang ahli di dalam kitab Mazmur. Dia menuliskan bagian ini seperti berikut. Tawa Allah di dalam Mazmur pasal 2 ini ya, bukanlah sebuah cemoohan, melainkan penegasan bahwa pemberontakan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Ini menekankan kedaulatan Allah itu nyata di dalam menetapkan Kristus sebagai Raja Mesias yang diurapi. Yang di dalam teologi reform kita kenal, kita pahami sebagai penggenapan janji covenant Daud. Bapak Ibu, ini dikatakan kepada kita bahwa apapun mau usahamu tidak bisa. Allah sudah tetapkan. Allah pegang janjinya, bahkan bukan hanya sekedar janji. Kita mengenal kata janji itu dengan lebih kuat dengan kata covenant. Kita belajar tentang covenant itu tahun lalu, di masa Advent tahun lalu ya. Dan salah satu yang paling kuat berbicara kepada kita di dalam bagian ini yaitu covenant dari Daud itu sendiri. Nah Allah itu sudah berjanji, pasti dia tepati. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menekankan kedaulatan Allah nyata di dalam kita semua. Setelah kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara ya, kita melihat ada pemberontakan, lalu kemudian kita melihat bagaimana respon Allah terhadap pemberontakan ini. Bukankah kita kemudian akhirnya sadar bahwa oh iya, tidak ada yang bisa menggoyahkan itu. Terlalu kokohlah kedaulatan Allah kita, terlalu kokohlah otoritas Allah atas rencananya, atas bangsanya, atas orang-orang yang dikasihinya. Bukankah demikian Bapak Ibu? Nah rencananya itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun, kita tahu itu. Karena dia sudah menetapkan rajanya, baik di zaman Raja Daud maupun secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias itu. Nah namun dengan sejalan dengan itu juga Bapak Ibu, kemudian kita tersadar bahwa pemberontakan ini, sekalipun Kristus, kita sudah tahu bahwa Kristus itu menang, tetapi pemberontakan itu masih terus berlanjut, bukan? Dunia ini masih terus berusaha menolak otoritas Tuhan dengan berbagai cara, bukan? Kita bisa melihat itu dari mana?
dari pilihan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, dari pilihan hidup yang terjadi di sekeliling kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah pilihan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dan orang-orang di luar sana lebih lagi semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran, bukan? Kita melakukan penolakan terhadap firman-Nya, keinginan untuk berkuasa atas hidup sendiri itu semakin kuat, dan kemudian kita mengabaikan kehendak Tuhan. Ini mengingatkan kita pada perkataan dari Timothy Keller yang terlalu sering dia katakan kepada kita, bahwa salah satu dosa terbesar manusia modern zaman ini adalah keinginan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri dan menolak Tuhan sebagai raja yang berdaulat atas hidup mereka. Itu dosa terbesar manusia modern yang terjadi sekarang. Itulah saudara dan saya. Tetapi yang seperti yang ditegaskan di dalam bagian ini, Allah itu sudah menetapkan Kristus sebagai Raja dan Mesias. Dan hal itu tidak berarti mau seberapa berdosanya kita, mau seberapa brengseknya kita, mohon maaf. Penetapan Allah itu pasti. Ketika Allah menetapkan anaknya, ketika Allah menetapkan apa yang terjadi pada dunia ini, itu pasti. Tidak bergantung kepada kebodohan kita sama sekali. Bapak Ibu Saudara, mari pegang bagian ini baik-baik. Maksudnya adalah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita nonton film, ini tuh seperti film yang kita sudah dapatkan ringkasannya. Bahkan itu seperti dikatakan kita sudah di spoiler begitu ya. Sudah dikasih tahu akhirnya akan seperti apa. Kita sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Kita sudah tahu Allah kita akan menang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tahu itu, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya masih setiap hari mendukakan hati Tuhan, bukan? Biarlah sekali lagi bagian ini menjadi kekuatan, menjadi peringatan bagi setiap kita. Tuhan menang kok, Tuhan sudah berjanji kok, kita akan lihat akhirnya ini seperti apa. Maka biarlah saya pun juga akan hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Agar kelak saya akan bersama-sama dengan Dia, memperoleh apa yang Dia janjikan itu. Nah, dari sini kemudian kita lanjut di dalam segmen yang berikutnya. Segmen yang ketiga, kita masuk di dalam ayat 7 sampai 9 Bapak Ibu. Di sana kemudian kita akan melihat bahwa ada deklarasi Allah. Maksudnya di sini adalah Allah itu kemudian menunjukkan, mendeklarasikan siapa anakku itu, siapa rajaku itu yang sudah saya pilih. Kita lihat itu di ayat 7 sampai 9. Saya bacakan sekali lagi ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 sampai 9 ini menegaskan akan siapa raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Di dalam konteks histori Bapak Ibu ya, ketika kita lihat ayat 7 sampai ayat 9 ini, kita di dalam konteks historinya, kita pahami bahwa konteks histori ini berbicara siapa Bapak Ibu? Ketika Allah berkata bahwa Dialah anakku, kemudian memperjelas atau menegaskan statusnya, sebenarnya Allah itu sedang berbicara kepada siapa? Atau Allah itu sedang berbicara siapa Dia? Dia adalah Raja Daud dan keturunannya. Secara historis kita pahami seperti itu. Namun Bapak Ibu, kita tidak berhenti hanya di secara historis saja. Karena ayat ini lebih penting lagi memiliki makna teologis yang mendalam bagi setiap kita. Bahwa Allah itu bukan berbicara saja tentang Israel, bukan berbicara saja tentang Raja Daud dan keturunannya, tidak. Tetapi Allah itu berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Tentang Yesus Kristus, tentang Sang Mesias itu sendiri. Di dalam penggenapan yang sempurna, ayat ini menubuatkan ya. Nah, disinilah kita melihat ayat itu menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Kristus yang datang sebagai raja, yang akan memerintah segala bangsa, sebagai raja di atas segala raja. Otoritasnya penuh atas seluruh bangsa, atas seluruh hidup kita. Bapak Ibu lihat, penegasan ini menunjukkan bahwa Daud itu sebagai gambaran awal. Raja Daud itu gambaran awal, raja di awal. Lalu kemudian penunjukannya itu menjadi sempurna di dalam penggenapan yang akhir, di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Daud itu penggenapan awal atau penunjukan awal, begitu ya, gambaran awal akan
Yesus yang akan lahir, akan Yesus Raja yang akan datang. Itu kita lihat di dalam diri Daud terutama dan keturunannya. Tetapi kemudian ini tidak berhenti pada itu saja Bapak Ibu. Tapi ini kita kemudian tarik dia untuk kita kemudian melihat, oh ada penggenapan yang sempurna nih. Yang kemudian ini diberikan kepada kita. Siapa dia? Yesus Kristus yang Bapak Ibu Saudara dan saya sudah terima. Ketika dia lahir bagi kita, dialah penggenapan yang sempurna itu. Dialah Mesias yang Tuhan janjikan itu. Bapak Ibu Saudara mengerti ya? Itu penggambaran ketika kita belajar tentang nubuatan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyadari kebenaran ini. Kita sudah melihat Yesus itu adalah Raja yang diurapi. Dan dia memerintah dengan otoritas penuh dari Allah atas hidup kita. Nah seharusnya ketika dengan kesadaran itu, seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya kemudian mengajukan pertanyaan kepada setiap diri kita. Pertanyaan reflektif sekaligus juga pertanyaan teguran bagi setiap diri kita. Bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita sudah sepenuhnya tunduk pada otoritas Allah kita? Apakah dia sudah benar-benar memerintah di dalam setiap aspek hidup kita? Bapak Ibu Saudara, ini adalah tantangan yang besar bagi setiap kita. Karena seringkali, sungguh seringkali, kita yang ingin memegang kendali bukan? Kita tidak ingin melepaskan kendali itu di dalam tangan Tuhan kita, tetapi justru kita yang mau pegang kendali itu. Dan kita yang kemudian mau menentukan jalan hidup kita sendiri. Nah ketika kita berhadapan dengan hal yang ini, itu menjadi tantangan yang besar buat kita. Namun ayat ini betul-betul mengingatkan kita sekali lagi, bahwa Yesus itu Rajanya. Bukan kita, bukan saudara dan saya. Oleh karena itu bukan saya dan saudara yang berhak pegang kendali atas hidup kita. Tetapi kendali itu kita lepaskan, kita serahkan kepada Allah kita. Bapak Ibu, itu berarti kita dipanggil untuk melepaskan kekuasaan diri kita. Kita dipanggil untuk menyerahkan segala keputusan, segala prioritas dan rencana-rencana hidup kita di bawah kedaulatan Tuhan kita. Kita masuk segmen yang keempat, segmen yang terakhir di ayat 10 sampai 12. Di dalam segmen yang keempat ini, di sini adalah lebih jauh lagi ya. Kita sudah masuk di penghujungnya, penutupnya, yaitu kita dipanggil untuk tunduk dan taat kepada Sang Raja itu. Saya bacakan kepada setiap kita, ayat 10 sampai 12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara, di bagian Mazmur pasal 2 ini penulis Mazmur itu menutupnya dengan sebuah peringatan keras kepada para raja dan para pemimpin dunia. Mereka diingatkan, hei, tunduklah kepada raja di atas segala raja. Mereka dipanggil untuk beribadah dengan takut dan gemetar. Mereka dipanggil untuk mencium kakinya. Sebagai apa? Sebagai tanda hormat dan tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, panggilan ini, teguran ini itu tidak datang hanya kepada raja-raja pada masa pemerintahan Raja Daud saja dan keturunannya, tidak. Tetapi sekali lagi peringatan itu juga datang kepada setiap kita di era ini. Panggilan ini datang untuk kita kemudian bisa bertobat dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mungkin betul, kita bukan raja, kita bukan pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya itu sama seperti raja-raja yang memberontak itu, sama seperti suku-suku bangsa dan pembesar-pembesar yang melawan Israel itu. Kenapa? Karena kecenderungan kita, hati saudara dan saya itu juga menolak otoritas Allah, bukan? Sadar atau tidak sadar kita melakukan itu. Di dalam kehidupan kita setiap hari, ini tercermin gampang sekali di dalam kehidupan kita, di dalam banyak cara. Mulai dari cara kita mengatur prioritas mungkin, mulai dari cara kita mengambil pilihan, menentukan keputusan-keputusan hidup, atau bahkan dari hal-hal kecil, dari hal-hal sepele, di mana mungkin kita lebih memilih keinginan kita, jalan hidup kita, pemikiran kita sendiri, daripada kita tunduk pada kehendak Tuhan. Nah karena itulah sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur kita tidak dibuang Tuhan. Bersyukur firman ini datang untuk menegur Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk kembali kita diingatkan, apakah kita benar-benar menghormati Kristus itu sebagai Raja atas segala sesuatu di dalam hidup kita, bahkan atas hidup kita sendiri. Bapak Ibu, ketika kita melihat Mazmur 2 ini,
kita sadar bahwa Kristus itu adalah Raja yang diurapi. Saya berulang kali mengatakan itu kepada kita. Kita sadar bahwa Kristus ini adalah Raja yang memiliki otoritas penuh atas seluruh bangsa dan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah Raja yang berkuasa, tidak ada yang mampu menandinginya. Tetapi Bapak Ibu, dengan kebesaran, kemuliaan dan apapun yang sudah dia lakukan yang begitu hebatnya itu, di sini kemudian kita menemukan ada paradoks yang luar biasa. Rupa-rupanya raja yang berdaulat itu tidak datang dengan kekuatan militer atau tangan besi. Tetapi raja yang berkuasa, raja yang mulia, raja yang besar itu justru datang dengan kelemah lembutan dan dengan kerendahan hati. Alih-alih raja itu memerintah dari singgasana keemasan, seharusnya dia duduk di sana di tahtanya yang bertahtakan emas. Tetapi Kristus itu raja di atas segala raja itu memilih justru dilahirkan di dalam kesederhanaan, di dalam palungan yang hina. Dia yang berhak mengenakan mahkota emas seharusnya, tetapi justru memilih memikul mahkota duri bagi saudara dan saya. Dia yang seharusnya duduk di tahta mulia malah tergantung di atas kayu salib demi saudara dan saya. Inilah paradoks Injil Bapak Ibu Saudara. Lihat, raja yang berdaulat itu datang bukan untuk dihormati, tetapi datang untuk dikorbankan bagi saudara dan saya. Sekali lagi inilah paradoks yang kita temukan di dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu dia raja di atas segala raja, kita tahu itu dengan benar, kita tahu itu dengan kuat. Tetapi justru yang terjadi dia melakukan sebaliknya. Dia berkorban untuk kita. Dia meninggalkan segalanya, lahir secara hina demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, biarlah Natal tahun ini kembali mengingatkan kita bahwa Raja yang agung ini sudah memilih jalan pengorbanan dan membawa segala yang tidak bisa kita tanggung itu dia pikul di badannya. Hanya supaya saudara dan saya bisa pulang kembali kepadanya. Ketika kita merayakan kelahirannya Bapak Ibu Saudara dan saya, marilah kita kemudian merenungkan betapa dalam kasih Allah yang mau merendahkan dirinya demi menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa dia melakukan itu? Yesus Kristus tidak perlu melakukan itu sama sekali Bapak Ibu, tidak perlu dia melakukan itu. Tetapi dia memilih melakukannya. Kenapa? Karena kasihnya sungguh teramat besar buat saudara dan saya. Buat kita yang hina ini, buat kita yang rusak ini. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kasih yang sedemikian rupa? Kasih yang begitu mulia, begitu agung, begitu besar buat kita. Kasih yang memilih kehinaan demi mendekatkan dirinya kepada kita yang hina ini. Kasih yang memilih jalan salib demi membuka jalan keselamatan bagi setiap kita. Lihatlah, Kristus itu begitu berbeda. Dia adalah Raja yang penuh kuasa, bukan sekali lagi. Tetapi dia memilih jalan pengorbanan itu untuk membawa kita pulang kembali kepadanya. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya itu tidak mewarisi hukuman kekal, tetapi pulang kembali bersamanya. Dan saat kita memikirkan Kristus dan kasih-Nya, Raja yang datang dalam kelembutan dan kasih ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa kita itu tetap membiarkan hati kita tertutup dan enggan untuk tunduk kepadanya? Kasih-Nya yang besar itu seharusnya menggerakkan kita untuk menyembah dia dengan segenap hati dan menundukkan diri sepenuhnya kepadanya. Hanya kasih yang demikianlah yang sanggup menembus hati saudara dan saya yang keras, yang bebal, yang rusak. Kasih yang demikianlah yang memanggil saudara dan saya untuk pulang. Kasih yang demikianlah yang sudah merengkuh kita, mengampuni kita, berkorban untuk kita, membereskan kita, dan kemudian membawa kita kembali kepadanya suatu hari kelak. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari Raja ini datang bukan untuk dihormati, tetapi untuk mengorbankan dirinya bagi setiap kita, seharusnya Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara itu tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak hidup sepenuhnya bagi Tuhan kita. Jika Raja kita rela menyerahkan dirinya sedemikian jauh demi kita, bagaimana bisa kita itu masih menolak dia? Bagaimana bisa kita itu masih meninggikan diri kita dan menolak untuk tunduk kepada otoritas dan kepada Allah kita? Bukankah pengorbanannya seharusnya membuat kita itu tidak lagi merayakan Natal tanpa perubahan hati? Bapak Ibu Saudara, pada Natal ini sekali lagi kita diingatkan bahwa Raja itu memanggil saudara dan saya untuk pulang, untuk mengenal dia lebih dalam,
dan bahkan untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Untuk menjadikan dia raja di atas segala raja di dalam hidup kita. Kasih-Nya yang begitu besar mengundang kita untuk menyerahkan semua yang kita miliki. Kasih-Nya yang begitu besar memanggil kita untuk menyerahkan semua rencana kita, semua yang kita impikan. Kasih-Nya yang begitu besar itu memanggil kita bahkan untuk menyerahkan semua yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan dan takutkan. Bahkan kasih-Nya yang begitu besar itu memanggil saudara dan saya untuk melepaskan dosa-dosa kita kepadanya. Dosa-dosa yang Bapak Ibu Saudara, yang hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan saja yang tahu. Termasuk juga saya. Tuhan panggil kita, serahkan itu semua kepada saya. Semuanya, lepaskan itu kepada saya. Bahkan seluruh hidupmu serahkan kepada Tuhan. Yang adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Yang sudah lahir, berkorban, bahkan menyiapkan keselamatan kekal untuk kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya itu tidak akan pernah menyesal ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, hidup yang benar-benar kita lepaskan untuk Tuhan, kita taruh itu ke dalam tangannya, itu adalah hidup yang layak untuk dihidupi. Demikian sebaliknya. Mari sama-sama kita berdoa.